para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami yang menghadiri rapat. Sebagaimana telah disampaikan oleh pembawa acara tadi, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK nomor 15 garis miring 2020, saya selaku Komisaris Utama Perseroan telah ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris dan diselenggarakan tanggal 16 April 2024 akan memimpin rapat ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK melalui surat nomor B.012 garis miring BIR garis miring ETT strip BIP garis miring 1 Romawi garis miring 2024 tertanggal 31 Januari 2024. 2. Menyampaikan pengumuman rapat kepada pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 7 Februari 2024. 3. Melakukan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 22 Februari 2024. 4. Menyampaikan pengumuman penundaan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 14 Maret 2024. 5. Menyampaikan ralat pemanggilan rapat pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 14 Maret 2024. 6. Menyampaikan pengumuman penundaan rapat pada para pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 15 Maret 2024. 7. Menyampaikan ralat pemanggilan rapat kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web IC sebagai penyedia IRUPS pada tanggal 27 Maret 2024. Selanjutnya, sebelum saya membuka rapat, berkaitan dengan ketentuan persyaratan mengenai quorum kehadiran yang harus dipenuhi agar rapat dapat terselenggara dengan sah dan membicarakan dan mengambil keputusan untuk masing-masing agenda rapat, perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris Emira Fauzia Karyana, sarjana hukum, MKN, notaris yang akan membuat berita acara untuk rapat. Mengenai beberapa jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat, dan apakah jumlah pemegang saham yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum yang disyaratkan untuk menyelenggarakan rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dengan mengingat agenda rapat dapat diketahui bahwa A. Untuk agenda pertama dan ketiga rapat berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 angka 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, pasal 86 ayat 1 Undang-Undang PT, dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. D. Untuk agenda kedua rapat, berlaku ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 2 angka 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 43 huruf A POJK nomor 15 tahun 2020. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Dan keputusan rapat adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Pimpinan rapat, para pemegang saham, dan kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, setelah memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta setelah memeriksa keabsahan dari surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham melalui sistem easy to say, pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 6.745.469.531 saham atau mewakili 95,93% dari seluruh saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah. Dan oleh karenanya, persyaratan quorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi. Sehingga rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda rapat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Sebagaimana telah kita dengar bersama dari Ibu Notaris, quorum untuk rapat ini telah terpenuhi dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan maupun peraturan yang berlaku sebagaimana disampaikan oleh Ibu Notaris tadi, rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan yang diselenggarakan hari ini, Kamis tanggal 18 April 2024 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan agenda rapat. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka secara resmi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15/2020, dalam rapat ini akan didahului dengan penyampaian secara ringkas mengenai kondisi umum perseroan yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Imam Subowo selaku Direktur Utama mewakili anggota Direksi Perseroan. Silakan Pak Imam. Terima kasih pimpinan rapat. Terima kasih pimpinan rapat. Perlu disampaikan kondisi umum perseroan khususnya saat ini adalah 1. Tahun 2023 perseroan mendapatkan kuota impor sebanyak 12.000 sapi dan dengan realisasi impor sapi sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak hingga saat ini perseroan sudah mengimpor sapi dari Australia khusus kurang lebih sebanyak 6.518 sapi dan mendapatkan kuota impor juga untuk daging. Kedua, di awal tahun 2024 perseroan kembali mendapatkan izin impor sapi dengan kuota impornya sejumlah 12.000 sapi dan juga mendapatkan izin impor daging beku sejumlah 4.000 ton hingga saat ini perseroan sudah menggunakan kuota impor daging beku tersebut sejumlah 1.000 ton. Setelah izin impor sapi terbit, perseroan melaksanakan impor sapi dari Australia untuk impor pertama tahun 2024 dengan kedatangan sapi impor tersebut pada tanggal 30 Maret 2024 sejumlah 1.720 ekor sapi. Yang ketiga, perseroan saat ini sedang dalam proses melaksanakan akuisisi terhadap PT Sukses Internasional Anugrah Pratama, PT Fajar Jaya Anugrah, dan PT Sinar Wijaya Utama, di mana perseroan telah menginformasikan dalam website OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024, tetapi masih menunggu persetujuan dari regulator atas rencana akuisisi tersebut. 4. Hingga saat ini perseroan terus menjalankan pembayaran cicilan kepada kreditor usaha PKPU yang terverifikasi sejak bulan Maret 2023. 5. Laporan keuangan tahun buku 2023 sudah perseroan sampaikan kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Maret 2023, di mana akan ada pembahasan tersendiri terkait laporan tahunan keuangan tahun buku 2023 dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023. Demikian paparan singkat yang dapat saya informasikan mengenai kondisi umum perseroan. Terima kasih, kami kembalikan ke pimpinan.
Terima kasih Bapak Direktur Utama. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, agenda rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan untuk memberikan kuasa dan kewenangan penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham perseroan yang tercatat dalam basis data atau database sistem administrasi hukum umum online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. 2. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi memberikan kuasa dan wewenang kepada hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk hadir di hadapan pejabat para yang berwenang, termasuk notaris. 3. Persetujuan perubahan susunan komisaris dan direksi perseroan. Karena agenda rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh hadirin, kita mulai untuk membahas agenda rapat tersebut. Agenda pertama rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati. Kita memasuki agenda pertama rapat, yaitu persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham perseroan yang tercatat dalam basis data atau database sistem administrasi hukum umum online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Bahwa telah terjadi pengambil alihan saham perseroan oleh Asia Agri International Pte. Limited selaku pemegang saham pengendali perseroan dan Hajah Diana Dewi Sarjana Ekonomi selaku pemilik manfaat akhir perseroan sebagaimana telah diumumkan dalam laporan informasi atau fakta material perseroan nomor B017 strip Corporate Sekretari garis miring ETT strip BIF garis miring 3 Romawi garis miring 2023 tertanggal 2 Maret 2023 dan laporan informasi atau fakta material perseroan nomor B strip 345 garis miring DIR garis miring ETT strip BIF garis miring 10 Romawi garis miring 2023 tertanggal 18 Oktober 2023 maka telah terjadi perubahan dan data perseroan terkait susunan dan kepemilikan saham para pemegang saham perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perseroan perlu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham untuk melakukan perubahan data perseroan pada basis data atau database sistem administratif hukum umum online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 30 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek dan Perseroan. Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut. A. Asia Agri International Pte. Limited sebanyak 4.963.609.524 saham. B. Edi sebanyak 637.500.000 saham. C. Masyarakat sebanyak 1.430.000.000
261.895 saham. Sehingga total seluruh saham seri A dan B sebanyak 7.031.370.419 saham. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan pada rapat untuk memutuskan menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham perseroan yang tercatat dalam basis data atau database sistem administrasi hukum umum online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk selanjutnya, susunan para pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut. A. Asia Agri International Pty Limited sebanyak 4.963.609.524 saham. B. EDI sebanyak 637.500.000 saham. C. Masyarakat sebanyak 1.430.261.895 saham. Total jumlah seluruh saham seri A dan B sebanyak 7.331.371.419 saham. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati. Selanjutnya, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat pertama ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur rapat. Bapak pimpinan rapat dari Mitsubishi Gese tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Pimpinan rapat. Ya, tidak ada. Dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima hasil usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam agenda pertama rapat ini dapat disetujui oleh pemegang saham atas dasar musyawarah dan mufakat. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuan dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi EasyKC untuk dihitung oleh notaris. Dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, terdapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju, Pak. Jadi ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju. Oleh karenanya, ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang berkeberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, kami minta Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang berkeberatan sehingga pengambilan berdasarkan hasil penghitungan suara akumulasi antara suara yang diberikan secara elektronik adalah sebagai berikut: 0 suara memberikan suara abstain, 100 suara memberikan suara tidak setuju, dan sebanyak 6.745.469.430 saham memberikan suara setuju.
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.445.469.431 saham atau 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda pertama rapat ini. Demikian penjelasan kami atas hasil penghitungan suara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham yang terhormat. Demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka rapat telah menyetujui usulan agenda rapat pertama berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyesuaikan susunan pemegang saham perseroan yang tercatat dalam basis data atau database sistem administrasi hukum dan umum online di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar pemegang saham perseroan pertanggal 30 Januari 2024 yang dicatat oleh PT Adimitra Jasa Korporat selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Untuk selanjutnya, susunan para pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut. PT S1 Asia Agri International Limited sebanyak 4.963.609.524 saham. EDI sebanyak 637.500.000 saham. Masyarakat sebanyak 1.430.261.895 saham. Total jumlah seluruh saham seri A dan B sebanyak 7.331.419 saham. Agenda kedua rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Kita memasuki agenda kedua rapat. Persetujuan menjadikan jaminan utang sebagai harta kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang kepada dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan dengan segala tindakan hubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang, termasuk notaris. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa perseroan berencana untuk memperoleh pinjaman secara langsung dari suatu bank umum di Indonesia untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut. Perseroan akan memberikan jaminan kepada bank tersebut berupa aset dengan nilai melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 10 dari Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 102 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Sehubungan hal tersebut telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan pada rapat untuk memutuskan menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk
tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk hadir di hadapan pihak atau pejabat yang berwenang termasuk notaris. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda rapat kedua ini. Kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur rapat. Dari sistem IZKC tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan kepada rapat, apakah usul yang diajukan dalam agenda kedua rapat ini dapat disetujui oleh pemegang saham atau atas dasar musyawarah dan mufakat? Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi dengan petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuannya dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi IZKC untuk dihitung oleh notaris. Dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, terdapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Oleh karena ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan, sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, selanjutnya kami minta Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara serta mengatakan hasilnya. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diberikan secara elektronik adalah sebagai berikut. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara abstain. Sebanyak 100 saham memberikan suara tidak setuju. Dan sebanyak 6.745.469.431 saham memberikan suara setuju. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.745.469.431 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan dengan demikian rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda kedua rapat ini. Demikian penjelasan kami atas hasil penghitungan suara. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih, Bu Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka rapat telah menyetujui usulan agenda kedua rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat, yaitu menyetujui menjadikan jaminan utang sebagian harta kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi dan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan untuk hadir di hadapan pihak pejabat yang berwenang termasuk notaris. Agenda ketiga rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati, kita memasuki agenda ketiga rapat, yaitu perseroan, persetujuan perubahan susunan komisaris dan direksi perseroan. Untuk pembahasan agenda ketiga rapat,
Saya meminta bantuan Bapak Insinyur Imam Subowo selaku Direktur Utama Perseroan untuk membicarakan agenda rapat. Kepada Pak Imam Subowo, saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 3, pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, dan pasal 3 ayat 1 dan pasal 23 POJK nomor 33 garing POJK titik 04 garing 2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik, anggota direksi dan atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan berencana untuk mengubah susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut. 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Insinyur Ilham Ramli dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru. 4. Mengangkat Bapak Edi dan Bapak Robi Hendrawijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini. Untuk memperkenalkan diri Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak Edi dan Bapak Robi Hendrawijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru kepada para pemegang saham, maka kami minta pembawa acara untuk membacakan riwayat hidup yang bersangkutan. Dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih Bapak Presiden Utama. Sebelumnya Bapak Billy Sabarto dapat menghadap kamera. Saudara Billy Sabarto, warga negara Indonesia berusia 37 tahun, menyelesaikan pendidikannya di Universitas Parahyangan Bandung jurusan Manajemen, memulai karir profesionalnya pada tahun 2008 di perbankan. 13 tahun berkecimpung di dunia perbankan, yaitu PT Bank Permata Tbk, PT Bank CMB Niaga Tbk, dan PT Bank OCBC NSP Tbk. Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur di PT Delta Wibawa Bersama, juga sebagai Komisaris Utama di PT 5253 Tbk. Pak Diru. Selanjutnya, silakan untuk yang direksi Pak Edi. Maaf Pak Edi, menghadap kamera. Saudara Edi, warga negara Indonesia berusia 43 tahun, menggeluti bidang pangan dengan kurun waktu kurang lebih 24 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memulai karir di dunia pangan sejak tahun 2000 hingga 2007 di Semesta Jaya Sentosa. Pada tahun 2007 hingga 2012 memulai usaha sendiri khususnya dalam distributor daging. Pada tahun 2012 hingga saat ini, beliau sebagai founder dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Fajar Jaya Anugrah bergerak dalam bidang distribusi daging sapi impor. Saat ini, PT Fajar Jaya Anugrah sudah mempunyai 4 cabang usahanya. Pada tahun 2012 hingga saat ini sebagai founder dan menjabat sebagai Direktur Utama di PT Sukses Internasional Anugrah Pratama, bergerak dalam bidang distribusi daging sapi impor dan kerbau, yang dimana PT Sukses Internasional Anugrah Pratama sudah mempunyai 2 cabang usahanya. Maaf Pak Robi, menghadap kamera. Saudara Robi Hendrawijaya, warga negara Indonesia berusia 34 tahun, menggeluti industri distribusi pangan dengan kurun waktu lebih dari 3 tahun. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau memulai karir di dunia distribusi pangan sejak tahun 2020 hingga saat ini dan mendirikan usaha yang menjadikan beliau sebagai founder dan direktur utama, yaitu PT Sinar Wijaya Utama. Saat ini, armada distribusi yang dipunya sebanyak 29 armada kendaraan dengan total karyawan 85 karyawan. Demikian paparan dari riwayat hidup Komisaris Utama dan Direktur Perseroan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Direktur Utama. Terima kasih
acara. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk sebagai berikut. 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Insinyur Idham Ramli dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada perseroan selama masa baktinya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan equity and pecat atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edi dan Bapak Robi Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Billy Sabarto, Komisaris Independen Bapak Haji Janmat Semiring SI, Direksi, Direktur Utama Imam Subowo, Direktur Edi, Direktur Robi Hendra Wijaya. Yang ketiga, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan kami. Selanjutnya jalannya rapat kami kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Insinyur Imam Subowo. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta undangan yang kami hormati. Selanjutnya, kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan agenda ketiga rapat ini. Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menyampaikan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur rapat. Dari sistem IDPC tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang kami hormati. Dengan selesainya acara tanya jawab, maka kami mengusulkan pada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan sebagaimana disampaikan tadi. Sekarang saya ingin menanyakan pada rapat, apakah usul yang diajukan dalam agenda ketiga rapat ini dapat disetujui oleh pemegang saham atas dasar musyawarah untuk mufakat. Untuk memastikan hal tersebut, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan memberikan suara tidak setuju dan atau suara abstain, maka dimohon untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas rapat atau menyatakan ketidaksetujuannya dan atau suara abstain tersebut menggunakan aplikasi EasyKC untuk dihitung oleh notaris. Dari pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik, terdapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju. Oleh karenanya ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan yang keberatan sehingga pengambilan keputusan tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, kami minta kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara serta membacakan hasilnya. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang diberikan secara elektronik adalah sebagai berikut: suara abstain sebanyak 0 saham, suara tidak setuju sebanyak 100 saham, dan suara setuju sebanyak 6.745.469.431 saham. Maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6.745.469.431 saham atau mewakili 99,99% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan untuk agenda ketiga rapat ini.
Demikian penjelasan kami atas hasil penghitungan suara. Selanjutnya rapat saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh notaris, maka rapat telah menyetujui usulan agenda ketiga rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat, yaitu: 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Irdam Ramli dari jabatannya selaku Komisaris Utama dan Ibu Zuraida dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada perseroan selama masa bakti, serta memberikan pembebasan dan pelunasan equity at the charge atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan rapat ini. Selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan. 2. Menyetujui mengangkat Bapak Billy Sabarto selaku Komisaris Utama Perseroan, Bapak Edi dan Bapak Robi Hendra Wijaya masing-masing sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris, Komisaris Utama Billy Sabarto, Komisaris Independen Bapak Hadi Janmat Sibiring, Sarjana Ekonomi. Direksi, Direktur Utama Bapak Imam Subowo, Direktur Bapak Edi, Direktur Bapak Robi Hendra Wijaya. 3. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan notaris, dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham dan hadirin yang terhormat, oleh karena semua agenda rapat telah dibahas dan telah diputuskan, dan dikarenakan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, maka dengan ini rapat umum pemegang saham luar biasa PT Estika Tata Tiara Tbk secara resmi pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat